Oke, sekarang kita akan belajar sifat-sifat limit. Oke, ini sebenarnya pengulangan kelas 11 ya. Untuk N bilangan bulat positif, K suatu konstanta, F dan G merupakan fungsi-fungsi yang mempunyai limit untuk R, maka berlaku, oke, ini ada 9 sifat atau 8 sifat. Jadi yang pertama, itu limit K untuk X menuju A sama dengan K. Untuk K anggota konstanta. Jadi ini berlaku jika misalnya limitnya untuk X, tapi di fungsinya tidak ada X. Nah, jadi kalian langsung aja nilai fungsinya. Nah, ini contohnya. Tentukan nilai dari limit sin pi per 3 untuk X menuju pi per 2. Oke, sin pi per 3 itu kan dia berupa nilai. Nah, kalau kalian cari dalam derajat, pi per 3 itu kan berarti 180 dibagi 3. 180 dibagi 3 itu kan sama dengan 60 derajat. Nah, sin 60 derajat itu nilainya adalah setengah akar 3. Karena sin pi per 3 merupakan suatu nilai dan tidak ada x-nya gitu, tidak ada variabel x, maka dia langsung nilainya adalah sin pi per 3, yaitu setengah akar 3. Oke, sifat yang kedua itu untuk limit fx untuk x menuju a itu akan menuju fa. Nah, contohnya tentukan nilai dari limit x untuk x menuju limit cos x untuk x menuju pi per 6. Caranya menyelesaikannya kalian tinggal ganti nilai x di cos x dengan pi per 6 sehingga kalian akan peroleh cos pi per 6. Nah, cos pi per 6 itu sama dengan setengah akar 3. Oke, sifat yang ketiga, limit k kali fx itu sama dengan k, untuk x menuju a itu sama dengan k kali limit fx untuk x menuju a. Contohnya, tentukan nilai limit dari 2 cos x untuk x menuju pi per 6. Penyelesaiannya, limit 2 cos x untuk x menuju pi per 6 sama dengan 2 kali limit cos x untuk x menuju pi per 6 sama dengan, jadi kalian langkah selanjutnya setelah dari sini tinggal substitusi si cos x, x-nya diganti dengan pi per 6 sehingga kalian peroleh 2 cos pi per 6 sama dengan, cos pi per 6 berarti 180 dibagi bagi 6 itu nilainya 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. 2 kali setengah akar 3 nilainya akar 3. Oke, sifat yang keempat, ini dia untuk penjumlahan dan pengurangan fungsi. Jadi, kalau kalian punya limit fx ditambah atau dikurangi gx, ya, untuk x menuju a itu sama dengan, jadi bisa, ini kan dia gabung fungsinya. Kalian bisa tulis masing-masing. Nih, jadinya dia limit fx untuk x menuju a plus minus limit gx untuk x menuju a. Jadi kalau di sini tandanya plus, di sini juga plus. Kalau di sininya minus, di sini juga minus. Oke, ini contohnya tentukan nilai limit cos x ditambah sin x untuk x menuju pi per 6. Nah, penyelesaiannya nih. Ini kan digabung nih fungsinya. Dia jadi satu-satu kayak gini. Nah, dia jadinya limit cos x untuk x menuju pi per 6 ditambah limit sin x untuk x menuju pi per 6. Setelah itu, kalian bisa substitusi x-nya dengan pi per 6. Nih, masing-masing cos pi per 6 nilainya setengah akar 3. Sin pi per 6 nilainya setengah. Ini kan masing-masing ada setengah, kalian keluarkan. Jadinya sisa setengah kali akar 3 ditambah 1. Oke, next. Ini contoh untuk pengurangan. Serupa juga, di sini tandanya negatif, di sini jadi negatif. Ini juga dikurangi, gitu aja. Oke, next. Oke, ini sifat yang kelima, dia perkalian pada fungsi. Jadi kalau punya limit fx kali gx,
untuk X menuju A, itu dia sama artinya dengan kalian mencari masing-masing limit fx untuk X menuju A. Setelah peroleh nilainya itu kalikan dengan nilai dari hasil limit gx untuk X menuju A. Contohnya, nih, kalian diminta menentukan nilai limit dari cos X kali sin X untuk X menuju pi per 2. Nah, nanti kalian bisa cari dulu limit limit cos X untuk X menuju pi per 2 kali limit sin X untuk X menuju pi per 2. Nah, setelah dibentuk seperti ini, kalian bisa langsung substitusi nilainya. Nah, nih, cos pi per 2, cos 90 nilainya 0, sin 90 nilainya 1. 0 kali 1, 0. Nah, jadi di limit itu jawaban 0 diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah jawaban 0 per 0. Oke, ini sifat yang ke-6. Jadi dia ini berlaku untuk pembagian. Jadi kalau kalian punya limit fx per gx untuk X menuju C, itu nanti kalian bisa cari masing-masing. Limit fx untuk X menuju C dibagi dengan limit gx untuk X menuju C. Syaratnya penyebutnya ini tidak boleh bernilai 0. Oke, contohnya nih, tentukan nilai dari limit sin 2x per tan x untuk X menuju pi per 4. Nah, kalian bisa langsung substitusi sebenarnya ini kan masing-masing nih. Pecah dia atas sama bawah. Jadinya limit sin 2x untuk X menuju pi per 4, limit tan x untuk X menuju pi per 4. Nah, 2 kali pi per 4 itu sama dengan pi per 2. Nah, sin pi per 2 nilainya 1, kemudian tan pi per 4 nilainya 1. Jadi hasilnya 1 dibagi 1, 1. Oke, ini sifat yang ke G. Limit X menuju limit fx pangkat n untuk X menuju C itu sama artinya dengan limit fx untuk X menuju C dipangkatkan n. Jadi kalian cari dulu hasil limitnya, kemudian baru dipangkatkan. Ini contohnya. Tentukan nilai dari limit tan kuadrat X untuk X menuju pi per 3. Jadi ini kan fungsinya fungsi kuadrat si tan x ini. Jadi kalian bisa tuliskan limit tan x untuk X menuju pi per 3 dipangkatkan 2. Nah, kalian setelah ini cari dulu nilai di dalam kurung. Ganti x-nya dengan pi per 3 nih. Tan pi per 3 itu kan sama dengan tan 60. Tan 60 nilainya akar 3. Nah, akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Oke. Nah, ini sifat yang ke H. Ini sifat yang terakhir di limit fungsi. Jadi limit akar pangkat n dari fx untuk X menuju C dengan syaratnya n-nya bilangan bulat positif, itu nanti berlaku. Oke. Dia berlaku masuk dalam akar seperti yang ada di contoh. Nah, contohnya tentukan nilai dari limit akar cos X untuk X menuju 0. Penyelesaiannya limit akar cos X untuk X menuju 0 sama dengan, jadi limitnya ini bisa masuk ke dalam akar dia. Jadi akar dulu di luar, limit cos X untuk X menuju 0 itu sama dengan akar dari cos 0. Ini setelah dari sini tuh X-nya diganti dengan 0. Makanya kalian bisa dapat cos 0. Cos 0 kan nilainya 1. Nah, akar 1 itu nilainya 1. Oke, itu dulu untuk sifat-sifat limit fungsi. Sekarang kita bahas sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi ada 4. Ini yang akan banyak kita gunakan nanti ke belakang. Yang pertama itu berlaku limit X per sin X untuk X menuju 0 itu sama dengan 1. Kemudian limit sin X per X untuk X menuju 0 juga bernilai 1. Kemudian limit X per tan X untuk X menuju 0 itu juga bernilai 1. Kemudian limit tan X per X untuk X menuju 0 juga bernilai 1.